Iya, selamat berjumpa kembali kapanpun dan dimanapun kalian berada. Em, ini adalah sekian kalinya saya mencoba. Tadi mic-nya nggak ada, terus suaranya nggak ada, introduction-nya nggak oke. Sekarang saya harap udah oke sih. Oke, jadi minggu ini coba kayak saya agak wanti-wanti. Oke, karena sebelumnya saya ngomong itu setengah jam, oh nggak ada suaranya. Damn, aduh ya udahlah sekarang udah berjalan, udah aman ya, udah berjalan nih, udah di daerah sini udah nyala. Setelah kita bulan puasa belum sempat ketemu dan kemudian sekarang ya kita tiba-tiba udah setelah bulan puasa lagi. Saya ingin mengucapkan masih bulan Syawal nih, mohon maaf lahir dan batin, karena ya karena di bulan Syawal ya. Saya meminta maaf, bukan ada hubungan apa-apa. Minggu ini saya ada keperluan, jadi saya lakukan ini secara asinkronis. Saya berharap nanti ada tugas buat kalian ya. Kita kalau lihat di RPS itu kalian mampu mengoperasikan perangkat lunak Canva atau merancang komunikasi visual. Terus ini ada tipografi, desain grafis, ada visual data. 11, 12, 13. Jadi ini proyek kalian ya, proyek yang nah ini tugas project ya. Nah, jadi ini harus selesai di pertemuan 13 dan bisa saja nanti ada maju atau gimana. Dan ini sudah ada buku yang harus kamu baca ya di sini. Yang buku Lester halaman 151 sampai 253. Wow, 100 halaman. Nah, ini cara kemampuan mengoperasikan Canva dan sebagainya. Menurut saya ini cukup banyak juga materinya dan kalian bisa bisa mengeksplorasi sendiri, tetapi kayaknya nggak oke sih kalau misalkan nggak saya bimbing gitu ya dengan materi-materi yang saya ingin sampaikan. Jadi ekspektasi para dosen tuh kalian bisa membuat data visualisasi atau visualisasi data yang sebenarnya lebih bukan pada konsep table-like, bukan harus bisa membuat orang bisa memahami suatu konsep gitu ya. Nah, di internet itu ada suatu konsep visual grafis yang menarik. Nah, ini namanya video-video explanatory ya. Kalau kalian pasti ada yang pernah suka atau bukan ada yang pernah suka, kalian ada yang ini ya, kalian pasti suka, ada yang suka nonton ini. Ini adalah video-video yang menarik yang bisa kamu contoh di sini ya. Ini silahkan kamu tonton dan nanti akan saya tanya apakah suka menonton apa gitu ya. Dan ada tugasnya ya, tugasnya yang ini nanti kalian bisa isi sendiri-sendiri. Dan di Indonesia juga ada ini ya. Nah, kok bisa? Nah, ini juga video-video yang kalian bisa cari gitu ya. Saya lupa apakah seperti ini ya kalau nggak salah. Jadi oh ya betul sih, video-video seperti ini. Ya video-video nya itu video explanation gitu. Coba ada nggak punya saya Menara Gading. Saya juga pernah terlibat pengadaan PPNM. Ini saya pernah terlibat di, nah ini yang saya buat nih dan kawan-kawan, ini untuk penelitian di PPM Win. Ya kalian bisa lihat nanti videonya seperti apa gitu ya. Nah, video-video seperti ini adalah sebenarnya pengembangan konsep yang lebih lanjut dari data visualisasi, tapi ini dalam bentuk bergerak. Nah, kalau misalkan yang dosen-dosen minta itu adalah ini ya, ini adalah salah satu kesukaan
Masih ada nggak? Oh, masih ada. Visually ya. Sudah 3 kali berubah. Ini yang ketiga kalinya. eh ini eh visually ini oh nggak ada ya. Intinya adalah sekarang udah dibeli kayaknya. Sudah dibeli sama oh nggak ada nih. Nah, kalau kalian saya yakin kalau nyari-nyari konsep katanya di Pinterest boleh juga sih. Tapi Pinterestnya lebih ke pilihan-pilihan gambar yang bisa kamu ambil. Kalau visually itu memang infografis yang sengaja dibuat untuk nah ini ya, untuk bisa dipahami gitu. Dan ini adalah dia udah punya ini terkenal visually sama raw content, jadi dibeli sama raw content. Kita ambil misalkan ini video ya, view project. Oh, ini ada banyak juga nih. Coba kita, nah ini contohnya ya. Ya memang sekarang jadi lebih berwarna ya, karena orang berusaha untuk membuat menjadi semuanya lebih menjadi semuanya lebih menarik untuk dilihat gitu. Tetapi kita sebenarnya kalau kalian mau ini mencari ya, ini adalah salah satu orang yang bicara tentang infografik ya, namanya Edward Tufte. Dia adalah ahli di bidang data visualization, dan saya juga banyak mengikuti itu ya, mengikuti postingan-postingan di IG yang menggunakan konsep Edward Tufte gitu. Nah, Edward Tufte ini saya kasih di sini linknya. Nah, ini adalah suatu ahli yang di bidang itu, di bidang infografis, dan dia ini banyak di lognya. Banyak yang dirujuk, jadi dia bukunya lumayan banyak ya. Kalau tadi dibilang dia ini lebih berwarna, lebih banyak, lebih jadi menarik untuk dilihat gitu ya. Tetapi menurut Edward Tufte ini ada konsepnya adalah jadi penggunaan tintanya disebutnya adalah betul. Ya, ada security check lagi. Jadi Edward Tufte itu lebih ke arah kesederhanaan gitu. Kalau ini kan memang ini ya, memang banyak yang bisa warna-warnanya banyak gitu. Tapi kadang-kadang kita mengambilnya orang melihatnya dengan kebingungan juga. Ini ada banyak hal yang indik dilihat, akhirnya mereka kebingungan gitu. Saya pernah jadi juri juga. Ini adalah contoh-contoh infografik dan poster, kamu bisa lihat nih ya, mana yang menurut kamu menarik. Ini juga beberapa pilihan yang saya ambil gitu. Nah, dan ini saya sudah kredit, namanya sudah ada. Ya seperti ini ya, pendekatan komunikasi visual. Oke. Jadi ini semua ada hubungan-hubungannya ya dengan apa yang kita pelajari, masalah komunikasi visual dengan apa namanya, anu tingtung aja deh, terutin dulu. Jadi ada hubungannya, dan ini adalah konsep-konsep yang menurut saya gambar-gambar yang menurut saya menarik untuk dibahas, tapi nanti kita bisa bandingkan ya dengan konsep yang diberikan oleh Edward Tufte. Edward Tufte dia lebih ke arah kesederhanaan. Salah satunya adalah disebutnya ink integrity, ink, pokoknya uh, penggunaan apa tuh, uh, penggunaan tintanya tidak terlalu banyak gitu. Jadi dengan demikian tidak
tidak menghabiskan terlalu banyak tinta gitu, menurut dia gitu. Dan dia menyebutnya adalah uh, graphics not out of context, number of information carrying in the data on ya. Ya ini kayaknya ada something wrong ini. Dari tadi security check terus. Jadi nanti akan saya kasih link supaya kamu bisa mengeceknya sendiri. Ya, jadi kalian bisa lihat bahwa contohnya dia memberikan contoh ya. Ini grafiknya tidak sesuai, ada gambar yang tidak perlu juga gitu. Yang kemudian apa namanya? Yang kemudian kita bisa perhatikan gitu. Dengan demikian kita bisa melihat banyak hal yang nah ini juga desainnya nggak oke gitu ya. Kadang-kadang kita juga agak bingung gitu. Dan Edward Tufte juga dia ada berbagai konsep yang bisa disampaikan kalau kamu misalkan kita lihat di internet seperti apa dia. Itu ada banyak ya yang membahas dia. Kalian juga bisa nonton gitu. Nanti nah ini salah satu video-video yang menarik untuk dibahas. Wah, ini Data God, The Art of Data Visualization. Tapi itu ya itu kalian bisa baca sendiri ya. Ini kayaknya ada banyak hal. Pada intinya adalah sekarang bagaimana kamu mau mengaplikasikan visualisasi ini untuk membuat kita lebih paham gitu ya. Bagaimana hal ini bisa membuat kalian untuk membuat orang memahami apa yang kamu sampaikan. Nah, dari sisi saya juga sebenarnya saya menggunakan sebenarnya PPT udah cukup sih gitu ya. Tidak perlu Canva gitu. Canva menurut saya oke, tapi fungsinya juga nggak lebih baik daripada apa namanya, tidak lebih baik dari PPT gitu. Bisa powerful tool gitu. Dan sebenarnya PPT juga yang bisa kamu gunakan gitu. Ini bisa kamu lihat, ini presentasi yang saya berikan kepada hadirin ya yang menonton apa namanya, ini saya kolokium saya ini dipersembahkan dengan cara yang pelan gitu ya, dan ini ada animasinya dan bisa lihat gitu ya, ada ya jadi hal-hal seperti ini itu penting untuk dipahami. Nah jadi dipahami bersama, jadi membuat orang lebih paham sih apa yang ingin kita sampaikan dan ada alurnya. Jadi dan saya sebenarnya tipe orang yang banyak ngurusin kayak ginian ya daripada isinya gitu. Isinya sih ya biasa aja gitu. Tapi kalau misalkan gambarnya yang saya selalu perhatikan gitu ya. Jadi saya ingin menyatakan bahwa sebenarnya infrastruktur dalam dunia perikanan ini tidak lain daripada sebenarnya interaksi orang-orang yang di dalam gitu. Jadi hasil infrastruktur yang kita lihat itu sebenarnya hasil interaksi orang gitu. Terus ya ini natural sampai digital ecosystem. Nah baru dijelasin tuh. Ininya nah ini juga struktur. Oke, nah ini kalian bisa lihat contohnya seperti ini ya. Jadi apa namanya, penjelasan ini dilakukan secara pelan-pelan gitu dan kalau kalian lihat di yang di sini ini saya buat untuk ICA, infrastruktur besar itu terbentuk oleh interaksi orang-orang di grup. Selalu saya buat seperti ini nih. Ini adalah penjelasan
Dan ini nggak pakai animasi nih. Nah ini menjelaskan narasumbernya. Nah, ini kadang-kadang kalau kalian lihat narsumnya pun saya buat sendiri ya. Ini ada yang satu kesatuan, tapi kalau kamu lihat perhatiin ini ternyata terpisah sendiri, tapi saya taruh aja di situ gitu. Kalau seolah dia adalah seorang insinyur gitu istilahnya, tapi ya eh, di apa tuh disimbolisasikan gitu. Terus udah gini nih satu kelompok tim. Ini ada HR, AT, FG gitu ya. Dan mereka ini adalah tergabung dalam satu tim dan timnya saling berinteraksi dan ya ini ya interaksi mereka itu melibatkan mencakup struktur yang lebih besar lagi gitu, seperti itu. Jadi saya ingin mengatakan kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan sosiotekno gitu. Makanya uh, uh, membuat orang lebih lebih mengerti aja dengan gambaran-gambaran ini. Memang ya saya lebih apa ya, lebih sibuk ngurusin hal-hal kayak gini dibandingkan isinya sih bisa apa aja gitu. Tapi yang ininya juga saya buat sendiri gitu ya dengan inisiatif saya sendiri dan sebagainya. Jadi untuk bisa membuat orang lebih paham itu memang adalah suatu seni ya. Seni yang mana kalian bisa kembangkan sendiri dan itu perlu waktu gitu. Dan menurut saya sih konsep-konsep ini yang bisa kalian kembangkan dalam diri kalian dalam membuat gambaran-gambaran yang lebih yang lebih visual gitu. Karena kita juga kalau menjelaskan itu kan memberikan gambaran sebenarnya, memberikan gambaran kepada lawan bicara kita untuk memunculkan gambaran-gambaran dalam pikirannya. Tapi kalau misalkan dengan visual aid gitu, bantuan visual itu semuanya akan lebih menarik untuk dilihat gitu. Nah, nanti akan saya berikan bahan why does your visual looks bad gitu. Nanti tugas-tugasnya juga akan saya bentuk. Tapi ini saya kasih satu lagi ya. Ini contoh bagaimana anatomy of a scientific journal. Jadi scientific journal itu punya anatomi. Jadi ternyata mereka tuh punya bagian-bagiannya. Ini adalah bagian-bagiannya. Nah, kamu bisa lihat bagian dari sebuah artikel ilmiah itu seperti ini nih. Susunannya seperti itu. Dari title, abstract, information, result, dan IMRAT, menggunakan IMRAT, intro, method, result, and discussion. Dan kemudian ada juga contoh lain, misalkan saya kasih di sini gitu. Contohnya seperti sesimpel semudah itu gitu. Dan ini adalah refinement. Dan kemudian warna yang sama itu saya gunakan untuk di sini gitu. Seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti inilah yang menurut saya di visualnya berjalan tuh, berkomunikasi visualnya berjalan. Nah, kamu bisa lihat ini saya atur satu-satu tuh. Kalau kalian mau lihat ya. Jadi ini elemennya saya taruh satu-satu secara manual. Sedetail itu. Jadi ya harus mau disibukkan dengan hal-hal seperti ini gitu. Ini satu, ini juga dua. Ini semuanya saya yang taruh satu-satu gitu. Dan wait till you see ini juga ya. Ini jadi kamu naruh satu-satu kayak gitu. Ya memang detailingnya sih yang harus kamu perhatikan. Dan kalau ditanya caranya seperti apa, yaitu ya menjelaskan bagian-bagian ini yang menurut saya menarik untuk kalian kembangkan. Ini juga contoh lain ya. Presentasi yang saya buat. Nanti akan saya berikan kalian bahan presentasi yang kurang lebih bisa dipahami sih. Ini presentasi ada 29 slide. Wow, banyak banget nih. Sama juga ya dari yang saya berikan di awal. Pada akhirnya kan kita mau belajar cara menggunakan. Menurut saya sih tugas kalian tidak perlu menggunakan Canva ya, tapi boleh menggunakan PPT aja, dan nanti akan dibagikan ke dalam kelompok-kelompok yang mana kelompoknya nanti akan diberikan secara
itu ya secara ya kalian akan itu sendirian apa akan membagi diri kalian sehingga nanti saya mendapatkan nama-nama itu. Nah, memang saya waktu saya mendapatkan ini ya, waktu mendapatkan RPS kalian, oh ya ini memang harus praktek sih, tapi menurut saya kita bisa ini kan satu persatu gitu ya. Nah, yang penting secara visual dan tidak nanti kan saya mungkin akan sharing minggu depan kesalahan-kesalahan yang biasanya dikerjakan yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa ketika mereka membuat presentasi. Nah, ini ternyata wow, ini ada sebuah bahan kuliah. Saya juga baru ingat dulu saya pernah ngajar di UPN namanya Tekpres atau teknik presentasi. Jadi teknik presentasi ini ya bagaimana kalian mempresentasi kan dengan nah sekarang mungkin disisipkan dengan komunikasi visual sehingga kalian bisa apa tuh bisa melihat bagaimana ini dikerjakan. Ini nanti kan saya berikan contoh-contoh. Over the year I've been dealt with many presentation from students, jadi saya tahu gitu. Ini adalah contoh ini ya kayak gini-gini nih. Yes ya, ini sering banget nih saya perhatiin kalian nih. Ini juga ya yes ya seharusnya kayak gini aja deh. Yes, nah jadi nah hal-hal memang hal-hal yang kayak gini tuh ini juga boleh diganti nih. Kayak gantinya dengan 3D dam ada nggak? Oh ya ada deh 3D dam. Oke, nah gemar makan coklat. Jadi hal-hal yang kayak gini memang nah ini juga nih. Coba kita lihat ini kenapa ini kayak begini. Oke, ini udah benar. Tapi gambarnya seharusnya iya kayak gini ya. Dan bisa kita hilangin backgroundnya sih kalau bisa nggak? Wah nggak bisa ternyata. Udah pernah hilang nih. Oh ya nggak bisa sih. Ya ini harus dibersihin pakai alat ya. Dan seharusnya kalau misalkan anaknya ini taruhnya di sini nih. Dan picture bordernya no outline seharusnya. Nah iya nanti diberesin di belakangnya itu. Ya jadi hal-hal yang seperti ini sih yang menurut saya harus diperbaiki ya. Oh ini bahan dasar. Wow ini dibuat sendiri ya. Oh ya nggak bisa juga enggak sih. But anyway, menurut saya teknik presentasi ini yang bisa, nah ini hobi kami. Oh, oke. Jadi kalian S1 kayaknya boleh menjelaskan sesuatu yang lebih kompleks ya. Ini oke sih, good. Tapi ya nanti kan saya akan evaluasi sih. Jadi cara kalian bisa menyampaikan ini memang adalah suatu konsep-konsep yang apa tuh? Yang lebih menarik sih misalkan dan itu hubungannya dengan hal-hal yang kita alami sekarang sebagai mahasiswa gitu ya. Nah, saya kira nanti setelah dibagikan kelompoknya kalian bisa memilih topiknya harus berkaitan dengan hal-hal yang dialami oleh ya mahasiswa remaja gitu ya. Boleh menjelaskan apapun gitu dan mulai dari investasi ke pinjol misalkan atau memiliki apa tuh health dan sebagainya gitu. Dan again yang membuatnya menjadi menarik adalah kalian harus memberikan saya ininya. Jadi saya bisa melihat seberapa detail kamu menginikannya ya, membuat presentasi itu. Jadi tidak perlu banyak, misalkan hanya cukup seperti ini cuma 11 slide gitu ya.
Kita lihat yang lain. Iya, ini ya ini cuma 19. Jadi ya di bawah 20 lah. Nggak perlu sampai 20, lebih dari 20. Maksimal 15, minimal 10. Untuk sesuatu yang bisa disampaikan dengan cepat. Coba kalau ini berapa nih? Banyak ngemeng kayaknya kalau yang ini nih. Wah iya banyaknya. Oh enggak deng. Ini 35 tapi selesai di, oh selesainya di sini sebenarnya. Ini udah nggak dipakai. Jadi dipakai. Oh masih masih ada manfaatnya. Ya 30. Wah ini kelamaan sih. Memang over the course ada banyak yang yang saya suka gitu ya. Ini digital video editing, coba kita lihat yang mana nih yang keren menurut saya. Nah, ini. Kayak misalkan kalau menjelaskan timeline ya, sejarah ya menggunakan timeline ya. Oh ini oke, enggak oke. Biasa aja, biasa aja. Oke, coba kita lihat yang lain. Wah ini kalau misalkan timeline ya, ini contohnya ada timeline ini. Oh ya ada timeline ini. Oke, ini komposisinya kamu bisa lihat. Ini juga ya apa ya sebutnya ya. Oh ini yang saya suka nih, ada timeline seperti ini. Ini uh, kalau dalam bahasa kan effort banget gitu. Ya ini effort banget. Ini 18 slide tetapi kelihatan effortnya di sini banget. Ya ini wah ini udah PNG-nya nih. Coba kita lihat di ininya ya. Wait. Seharusnya ini. Nggak ada. Kok nggak ada sih? Coba kita lihat yang 3. Ini kayak si, oh ini nih. Kita lihat seberapa detail yang saya lakukan. Coba. Kita lihat. Yes, kamu bisa lihat ya. Sebanyak ini detailingnya. Ya silahkan nanti kalian bisa buat di PPT atau di Canva juga boleh. Tapi saya nggak menyarankan di Canva karena ya boleh juga sih pakai Canva karena ada fitur apa namanya tuh online ya, cloudnya, jadi kelompok kalian bisa ikutan. Dan bisa, dan sebenarnya bisa di copy paste ya, bisa dimasukin, bisa juga pakai Canva, tapi outputnya nanti kita lihat adalah slide presentasinya. Saya kira untuk instruksi 2 minggu ke depan sudah jelas ya. Saya berharap kalian bisa memberikan suatu, menurut saya sih, konsep-konsep yang menarik untuk disampaikan. Nanti akan saya siapkan itunya ya, Google Formnya, dan ada tugasnya gitu, sehingga hari ini kalian bisa kerjakan supaya nanti ada nilainya buat kalian. Dan saya berharap kita bisa melakukan kuliah tatap muka, kita bisa sharing banyak itu, dan setelah itu sambil mengerjakan project kalian gitu, supaya nanti kita bisa melihat outputnya seperti apa. Itu aja bisa sampaikan, dan sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat. Makasih.